DPN yang berusia 16 tahun yang merupakan siswa baru kelas 10 SMA Negeri di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, diduga mengalami perundungan saat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ia mengalami trauma dan harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 16 hari. Kasus ini terungkap saat atau setelah orang tua DPN yang berinisial AH berusia 48 tahun menceritakan kronologi yang dialami sang putra tersebut. Untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Permata Putra Sejati, jurnalis Tribun Jateng. Rekan Permata Putra, silakan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang teman-teman Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa ada sebuah kejadian dugaan perundungan atau pembulian yang terjadi di salah satu SMA negeri di wilayah kota Purwokerto. Perundungan tersebut atau pembulian tersebut menimpa oleh seorang berusia 16 tahun asal Purwokerto Selatan yang bahkan sampai dirawat 16 hari di rumah sakit di Purwokerto. Jadi kejadian tersebut terungkap setelah pihak dari orang tua, yaitu AH ini mendapatkan cerita dari anak tersebut terkait dengan adanya dugaan pembulian. Sang anak menceritakan dia mengalami tekanan dan juga pemukulan di bagian perut oleh teman-temannya. Namun demikian, si anak kemudian pada masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah menunjukkan ada tanda-tandanya sedikit kecemasan ketika akan masuk sekolah. Dari pihak anak sendiri menunjukkan bahwa ketika di hari kedua masa pengenalan lingkungan sekolah, dia menunjukkan gelagat-gelagat yang tidak wajar sebagaimana mestinya sehari-hari yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah adanya rasa kecemasan dan murung setelah usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua. Pihak orang tua yaitu AH mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak anak, namun anak tiba-tiba dalam kondisi seperti kecemasan dan ketakutan. Hingga akhirnya pada Rabu, itu tanggal 16 Juli pada bulan kemarin ini, ada salah satu saudara yang mencoba bertanya kepada si anak. Kemudian si anak dengan sedikit ada rasa ketakutan menceritakan ada seseorang yang mencoba memberikan tekanan yaitu pukulan di bagian perut. Meskipun demikian, setelah kami minta konfirmasi memang belum bisa memastikan apakah betul anak tersebut benar-benar mengalami perundungan atau tidak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter di Rumah Sakit Margono Soekarjo, bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh si anak tersebut. Namun demikian, yang menjadi perhatian adalah kondisi psikis dari si anak yang mengalami trauma cukup berat. Karena sampai dengan hari ini, anak tersebut seperti dalam kondisi linglung, kemudian untuk berkomunikasi juga susah atau sulit seperti itu, sehingga menyulitkan dari pihak orang tua dan juga sekolah. Bagaimana sebenarnya kronologi perundungan tersebut terjadi? Menyikapi hal tersebut, tentu dari pihak sekolah tidak tinggal diam. Pihak sekolah telah melakukan upaya untuk mengecek CCTV apakah betul ada upaya-upaya perundungan atau pembulian dari segi fisik atau kontak fisik. Namun dari update terbaru yang saya dapatkan dari pihak sekolah mengaku tidak ada aspek fisik yang terjadi ketika si anak tersebut mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Kemudian langkah yang dilakukan adalah dari pihak sekolah tentunya memberikan pendampingan secara psikologis, yaitu dengan mendatangkan psikolog untuk bisa membantu dan juga memulihkan kondisi psikis dari si anak. Kemudian dari dinas sendiri juga sudah melakukan upaya untuk menerjunkan tim khusus untuk mengawasi bagaimana proses pendidikan dari kasus dugaan bullying ini terjadi. Dari psikolog sendiri memang dari seorang psikolog di Purwokerto menyampaikan bahwa memang untuk kasus ini tidak bisa dianggap sembarangan, harus hati-hati karena memang untuk kasus bullying sendiri itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di sekolah si korban atau bisa di lingkungan rumah atau bahkan di lingkungan pertemanan. Namun yang jelas untuk kondisi psikis anak saat ini masih belum bisa
berbicara secara gamblang gitu, seperti apa. Memang semua mengarah kepada pihak sekolah karena menurut pengakuan dari korban itu sendiri, dia merasa mendapatkan tekanan atau pukulan dari teman-teman ketika masa MPLS itu terjadi. Seperti itu, teman-teman Tribuners, kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Permata Putra Sejati jurnalis Tribun Jateng. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari orang tua korban selengkapnya untuk Anda. Pagi masuk lagi, tapi kayak nggak mau masuk sekolah gitu loh. Tapi nggak ngomong sama saya. Terus kondisinya fisiknya seperti apa, Bu? Fisiknya ya masih biasa, Mas, belum kayak gini. Masih biasa, normal. Tapi nggak jujur anakku, jadinya saya nggak tahu ada apa di sekolahan. Terus diantar sama ponakan saya sampai depan sekolahan. Terus disuruh masuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.